Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SI dari Komunitas SI Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal Allah terus-menerus menjangkau umat manusia, memanggil mereka kepada dirinya. Setelah air bah besar, Allah mengadakan perjanjian dengan Abram, yang kemudian menjadi Abraham, yang menanggapi dengan iman dan ketaatan. Allah berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa segala keluarga di bumi akan mendapat berkat di dalam dirinya. Kejadian 12 ayat 3. Dalam warta Injil hari ini, kita dapat melihat tanda penggenapan janji ini dalam iman perwira Romawi, seorang non-Yahudi yang mengakui otoritas ilahi Yesus. Kepercayaannya kepada Kristus merupakan pertanda penerimaan semua bangsa dalam berkat yang dijanjikan melalui Abraham. Pada zaman Yesus, kebaikan antara orang Yahudi dan seorang perwira Romawi hampir tidak pernah terdengar. Bangsa Romawi telah menaklukkan Israel, memberlakukan kekuasaan mereka, dan memungut pajak yang berat dari rakyat. Meskipun orang Yahudi diizinkan untuk melanjutkan ibadah di Bait Suci dan menjalankan keyakinan mereka di sinagoga, banyak yang menyimpan kebencian mendalam terhadap penjajah Romawi dan merindukan hari di mana Mesias akan datang untuk membebaskan mereka. Namun, saudara-saudari yang terkasih, ketika Mesias datang, banyak orang Yahudi tidak mengenalinya. Mungkin karena harapan mereka tertuju pada figur seorang pemimpin militer yang kuat yang akan memulihkan kedaulatan nasional Israel. Sebaliknya, Yesus datang bukan sebagai seorang pejuang, tetapi sebagai anak domba Allah, membawa pembebasan yang jauh lebih besar, kebebasan dari dosa dan kematian. Ia memahami kepahitan yang mendalam terhadap orang Romawi, tetapi melihat melalui konflik duniawi, memandang semua orang melalui lensa kebijaksanaan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menyimpan permusuhan terhadap orang Romawi, dan ia juga tidak berupaya menggulingkan mereka secara politik. Sebaliknya, ia menginginkan pertobatan mereka. Meskipun banyak orang Yahudi, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi, memandang orang Romawi sebagai musuh, Yesus menunjukkan belas kasihannya bahkan kepada mereka karena ia tahu bahwa janji yang diberikan kepada Abraham bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Iman perwira Romawi itu adalah tanda dari penggenapan yang sedang berlangsung ini. Seorang non-Yahudi yang dulunya orang luar perjanjian, kini berdiri sebagai contoh kepercayaan dan kerendahan hati di hadapan Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kualitas yang memungkinkan perwira Romawi ini menunjukkan iman yang luar biasa adalah pengalamannya dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai seorang perwira militer. Setelah menghabiskan hidupnya memimpin orang lain,
Ia memahami sifat wewenang secara langsung. Ia menerapkan pemahaman alami ini pada wewenang supranatural yang dimiliki Yesus. Tidak seperti orang Yahudi, perwira itu kemungkinan besar memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang Taurat, sejarah keselamatan, atau nubuat tentang Mesias. Namun, ketika ia menyaksikan kuasa ajaib Yesus, ia mengenali dalam dirinya suatu wewenang yang jauh lebih besar daripada penguasa duniawi. Berdasarkan pengalamannya sendiri dalam memimpin, di mana sebuah kata yang diucapkan dengan wewenang langsung ditaati, ia menyimpulkan bahwa Yesus yang memiliki wewenang ilahi dapat menyembuhkan hambanya dari jarak jauh hanya dengan mengucapkan kata-kata. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan iman perwira Romawi ini yang dipuji Yesus di atas semua orang Israel dengan berkata, tidak ada seorang pun di Israel yang pernah kutemukan iman sebesar ini. Matius 8 ayat 10. Kepercayaannya tidak didasarkan pada pengetahuan tentang hukum Taurat, tetapi pada keyakinan teguh akan otoritas ilahi Kristus. Seperti dia, kita harus mendekati Yesus dengan kerendahan hati, mengakui ketidaklayakan kita sambil memiliki keyakinan mutlak akan kuasanya untuk menyembuhkan dan memulihkan jiwa kita. Meskipun hamba perwira itu disembuhkan secara fisik, Allah menghendaki bagi kita apapun yang membawa kita paling dekat kepadanya, baik penyembuhan fisik maupun penyembuhan jiwa yang lebih dalam. Maka tirulah iman perwira itu yang teguh itu. Maka tirulah iman perwira yang teguh itu. Serahkan diri kita kepada Kristus, dan Ia akan berkata kepada kita juga, engkau boleh pergi, seperti yang telah engkau percayai, terjadilah bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau dapat melakukan segala sesuatu dengan selalu menginginkan yang terbaik bagiku. Berikanlah kepadaku iman seorang perwira Romawi, agar aku dapat percaya pada kuasa-Mu, bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga untuk memulihkan jiwa. Semoga aku mencari kehendak-Mu di atas segalanya dan menginginkan kebaikan orang lain lebih dari harapan duniawi apapun. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.